Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kita akan lanjut materi berikutnya setelah tadi pagi kita membahas tentang sketsa keberagamaan di Indonesia dan juga skenario thinking, dan kita tadi sudah berdiskusi ya terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu analisis sosial dan juga proses U. Ini adalah sebuah alat analisis yang disebut dengan the iceberg model, yaitu sebuah alat analisis yang dikembangkan oleh Cheng dan Hamilton. Ini adalah sebuah alat analisis yang bisa kita gunakan untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita dan juga untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait dengan persoalan-persoalan keberagamaan yang ada di Indonesia. Dan alat analisis ini sangat bermanfaat sekali karena jika kita melihat sebuah peristiwa itu jangan hanya dilihat faktanya atau peristiwa yang munculnya, tetapi kita harus lebih melihat secara lebih dalam gitu, apa sih sebenarnya yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Nah, Cheng Hamilton ini menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi karena ada 3 sokongan gitu. Yang pertama yaitu karena pola tren, yang kedua yaitu karena struktur penyebab, dan yang ketiga adalah karena mental model. Pola tren itu adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Misalkan kalau terkait contohnya ya, terkait dengan berkembangnya pernikahan anak yang masih marak terjadi saat ini. Nah, kira-kira apa sih pola tren yang berkembang di masyarakat saat ini? Nah, kalau ini kan sebenarnya ya, kasus ini zaman waktu saya itu kan pernikahan anak itu sudah mulai dulu masih banyak, kemudian meningkat lagi sudah hampir tidak ada, dan sekarang ini pernikahan anak itu sudah mulai meningkat lagi. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya pola trennya? Nah, kita bisa melihat pola trennya ini sekarang masyarakat apa. Nah, ini ternyata juga disebabkan ini juga pola trennya. Banyak artis-artis gitu ya mengkampanyekan menikah di usia anak gitu. Nah, kemudian mereka merasa bahwa ini kita nggak masalah loh, kita keren bisa nikah di usia anak. Dan kemudian mengajak ya, paling tidak lewat kampanyenya itu kan mengajak kepada masyarakat secara lebih luas untuk bisa mengikuti apa yang mereka lakukan. Kemudian juga pola tren bisa saja gitu. Sekarang itu kan hampir kita tidak lepas dari media sosial, gadget ya. Jadi semua informasi kita bisa terima dari media sosial. Nah, kemudian dari proses ini ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah pergaulan bebas dan kemudian meningkatnya kehamilan di luar nikah gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu pola tren juga gitu yang bisa menyebabkan misalkan berkembangnya atau meningkatnya pernikahan anak kembali gitu ya. Kemudian kira-kira kalau dilihat dari struktur penyebabnya, kan nggak mungkin kira-kira pola trennya apa. Nah, struktur penyebabnya itu dengan melihat pola tren itu kira-kira apa pola struktur penyebabnya. Nah, kemudian struktur penyebabnya ternyata karena akses pendidikan gitu ya. Tidak semua orang bisa mengakses pendidikan formal, misalkan dari mulai SD sampai ke jenjang perguruan tinggi, tetapi misalkan hanya sampai SMA gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu yang menjadi struktur penyebabnya. Atau kemudian juga karena ini aturan, karena undang-undang. Nah, sebenarnya undang-undangnya kan sudah jelas, sudah ada gitu ya. Bahkan sekarang kan sudah dinaikkan usia pernikahan itu dinaikkan menjadi 19 tahun. Tetapi kenapa gitu sekarang usia pernikahan justru semakin meningkat? Kalau dulu kan 16 tahun, justru sekarang 19 tahun, dan banyak yang kasus pernikahan di bawah 19 tahun. Nah, ini juga mungkin ini juga karena faktor misalkan mudahnya gitu ya mendapatkan dispensasi nikah dan juga isbat nikah. Nah, kemudian bagaimana mental modelnya?
kalau lihat struktur penyebabnya seperti itu, bagaimana mental modelnya gitu. Kita menyelam lebih dalam lagi, melihat bagaimana mental modelnya. Mental model itu adalah cara pandang, perspektif, dan juga paradigma pelaku dan juga elemen sistem yang menyebabkan struktur itu terjadi. Nah, kalau dilihat kalau terkait dengan pernikahan anak, misalkan struktur modelnya atau cara pandangnya atau perspektif itu misalkan terkait dengan pandangan keagamaan. Oh, daripada zina lebih baik dinikahkan saja. Atau misalkan kalau masyarakatnya nggak apa-apa kok kita menikah udah turun temurun, sudah menjadi tradisi kami, usia begitu masuk ke usia 15 tahun kita menikah dan itu tidak terjadi apa-apa. Atau misalkan perspektif atau mental model lainnya, perempuan kalau tidak laku malu, atau misalkan dianggap kalau sudah usia 20 tahun di beberapa wilayah misalkan dianggap itu perempuan yang tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua, sehingga kemudian akhirnya masyarakat begitu usia 16 atau 15 tahun itu sudah harus dijodohkan atau dinikahkan gitu ya. Lanjut. Itu contoh terkait dengan pernikahan anak. Nah, kemudian kita coba lihat gitu ya. Sekarang ini kan tadi ya dari yang pagi disampaikan oleh para narasumber, kemudian juga tadi kita diskusi, misalkan terkait dengan berkembangnya atau maraknya pemahaman ekstrim di masyarakat, dan kita coba kontekskan dengan kita menggunakan analisis ini. Nah, kira-kira kalau fakta yang terjadi itu misalkan sekarang ada banyak kasus ekstrim di masyarakat, misalkan banyaknya kasus bom bunuh diri atau ada banyaknya kasus-kasus intoleran di masyarakat. Nah, kira-kira apa gitu ya? Kira-kira apa pola trennya yang menyebabkan itu semua terjadi? Pola tren seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pola dan tren ini adalah perilaku, kebiasaan dan sikap masyarakatnya. Nah, dilihat dari pola trennya itu tren spiritualitas. Jadi berjilbab, terutama misalkan dengan berjilbab syar'i itu dianggap beragama yang paling baik gitu, dan ini sekarang itu kan banyak ditampilkan ya di hampir banyak yang menggunakan pakaian-pakaian yang dengan menggunakan pakaian yang syar'i dan lain sebagainya, dan kemudian itu dianggap sebagai spiritualitas gitu, tanda bahwa dia beragama yang paling benar gitu ya. Kemudian juga beragamanya secara instan. Jadi sekarang ini dengan media sosial orang bisa mendapatkan pengetahuan apapun dari Mbah Google. Jadi nggak usah ngaji ke guru, nggak usah ngaji ke kiai, nggak usah ngaji ke pesantren. Apalagi harus ngaji atau pesantren sampai 10 tahun. Cukup hanya kita butuh apa, pengen tahu tentang apa, kita langsung cari di Mbah Google, kita cari di YouTube, semua jawabannya ada. Jadi tapi ini jadi apa yang dilihat padahal belum tentu gitu ya. Apa yang dibaca, apa yang ditampilkan atau yang dibaca di media sosial, di YouTube itu adalah informasi-informasi yang betul gitu ya. Justru kemudian jangan-jangan kemudian isinya justru mengajarkan kepada hal-hal yang tidak moderat gitu ya. Dan ini banyak gitu terjadi sekarang ini ya. Orang beragamanya secara instan, langsung belajarnya di YouTube, langsung belajarnya di Mbah Google. Kemudian juga tren. Nah, ini tren yang juga sedang berkembang itu kan penceramah populer gitu. Kalau kita lihat sekarang ini kan di media sosial, di YouTube atau melalui TikTok gitu kan, ada penggalan-penggalan penceramah yang apalagi yang menyampaikannya adalah para artis yang mendadak gitu, para artis mendadak menjadi penceramah, dan itu sangat populer. Dan ini biasanya anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang itu lebih banyak mengikuti penceramah-penceramah populer ini. Nah, itu pola trennya, misalkan salah satu contoh pola trennya. Nah, kemudian kira-kira apa sih struktur penyebabnya gitu? Tradisi, budaya, kebijakan, dan juga sistem sosial yang menyebabkan berkembangnya pemahaman masyarakat yang ekstrim, pemahaman ekstrim di masyarakat gitu ya. Misalkan regulasi dan program pemerintahnya karena belum responsif, atau misalkan pendidikan agamanya kurang memperkuat keberagamaan yang moderat, atau misalkan media sosialnya memberikan ruang untuk pesan-pesan yang
ekstrim. Nah, ini juga bisa menjadi struktur penyebab kenapa pemahaman ekstrim berkembang di masyarakat. Kemudian kira-kira mental modelnya. Kalau kita sudah mengetahui struktur penyebabnya seperti itu, kita menyelam lebih dalam lagi, yaitu bagaimana mental modelnya, bagaimana cara pandangnya, paradigmanya, perspektifnya gitu. Baik itu dilihat dari bagaimana cara pandang dari pemerintah daerahnya. Oh, pemerintah daerahnya masih menganggap bahwa itu bukanlah isu prioritas, atau misalkan keberagamaan itu isu sensitif sehingga mereka lebih jaga-jaga gitu biar tidak di demo ataupun menjadi sasaran oleh kelompok ekstrim, atau misalkan juga menjadi sasaran kelompok mayoritarianisme. Padahal di sini juga kelompok mayoritarianisme itu siapa gitu ya. Nah, kemudian ekosistem pendidikannya, menganggap bahwa itu bukan urusan saya, itu urusan guru agama gitu, yang lain tidak merasa penting gitu ya. Itu mental model dari sistem itu seperti itu. Kemudian juga kalau tadi itu kan struktur penyebabnya, misalkan media sosialnya memberikan ruang untuk kelompok ekstrim. Nah, mental modelnya apa kira-kira? Kenapa media bisa memberikan ruang untuk pesan ekstrim? Nah, itu mental modelnya biasanya media sosial itu adalah bad news is good news gitu. Yang penting viral dan menghasilkan uang gitu. Pemahaman-pemahaman itu. Saya kira ini adalah sebuah alat analisis yang sangat tepat sekali untuk bisa kita melihat persoalan lebih dalam. Jadi tidak hanya melihat yang tampak di luar, tetapi harus menyelam lebih dalam lagi. Kira-kira apa gitu yang menyebabkan itu semua terjadi? Dilihat dari 3 lapisan itu. Lihat dari pola trennya apa, kemudian struktur penyebabnya, dan kemudian mental modelnya. Sehingga kalau kita ada kasus, kita tidak berasumsi, oh jangan-jangan itu karena apa. Akhirnya yang kemudian dilakukan adalah tidak tepat karena tidak mengetahui apa persoalannya. Nah, kalau kita sudah melihat pola trennya, struktur penyebabnya, dan juga mental modelnya, kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan dengan nanti